Oke, Bapak Ibu, silakan dibuka perambannya Bapak Ibu. Bisa Google Chrome atau Mozilla. Kalau sudah, silakan diketik liveworksheet.com. Nah, ini adalah tampilan utama dari Live Worksheet. Karena kita adalah guru, silahkan klik di Teacher Access. Jika Bapak Ibu sudah pernah membuat akun, silahkan langsung saja login. Tetapi karena belum, kita masuk ke menu register. Nah, silahkan diisi ya Bapak Ibu sesuai datanya Bapak Ibu. Untuk username, jika muncul tampilan seperti ini, berarti username-nya sudah digunakan oleh orang lain. Silahkan diganti dengan username lain ya. Untuk additional information, informasi tambahan itu yang medsos tidak usah diisi, tidak apa-apa. Kalau sudah, silahkan klik capta. Kemudian klik centang di atas register. Kalau sudah, klik register. Kita akan diarahkan untuk membuka Gmail-nya Bapak Ibu. Silahkan buka di kotak masuknya Bapak Ibu. Nanti di situ kita harus aktivasi. Klik aktivasi, nanti baru kita bisa login. Jika sudah login, Teacher Access akan berubah menjadi akun nama kita. Nah, akun nama saya adalah Dwi Anik M, maka berubah menjadi Dwi Anik M. Di sini kita bisa mengelola akun kita. Untuk melihat worksheet yang telah dibuat, silahkan klik My Worksheet. Ini adalah contoh worksheet yang telah saya buat selama ini. Nah, sebelum kita membuat, mari kita mengenali bagian dari Live Worksheet dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Home. Home ini adalah tampilan utama. Di sini kita bisa melihat worksheet terbaru yang telah dibuat oleh guru-guru di seluruh dunia. About this site kita lewati saja karena hanya berisi tentang informasi Live Worksheet. Interaktif worksheet berisi worksheet yang telah diklasifikasikan berdasarkan negara. Kita bisa mencari referensi worksheet di sini. Sangat mudah karena sudah diklasifikasikan berdasarkan mata pelajaran juga. Kita akan mencari referensi worksheet dari Indonesia. Nah, ini adalah contoh worksheet yang sudah dibuat oleh teman-teman guru di Indonesia. Bapak Ibu guru ditunggu kontribusinya ya. Wah, pasti Bapak Ibu penasaran ya bagaimana cara membuat worksheet interaktif ini. Nah, silahkan klik Make Interactive Worksheet ya. Lalu kita pilih Get Started. Jika sudah masuk ke tampilan ini, kita akan mengupload file worksheet yang sudah kita buat sebelumnya. Silahkan dipilih file worksheetnya. Formatnya bisa PDF, JPG, PNG, bebas ya Bapak Ibu. Kalau sudah, klik open, kemudian upload. Nah, worksheetnya sudah terupload nih. Bisa dicek, kita akan belajar membuat soal drag drop, pilihan ganda, drop down, menjodohkan, dan isian. Nah, di sini ada menu yang harus kita kenali dulu ya. Yang pertama ada menu edit yang gambar pensil. Yang kedua adalah menu preview. Kita dapat mengoreksi worksheet yang sudah kita buat di sini. Kemudian menu save untuk menyimpan worksheet. Selanjutnya menu discard digunakan untuk menghapus worksheet yang sudah terupload. Oke, itu saja yang penting untuk kita pahami bersama. Kita mulai dari hari dan tanggal. Kita buat kotakan di sebelah hari dan tanggal agar peserta didik dapat menulis hari dan tanggal hari ini. Panjangnya secukupnya saja. Jika sudah, silahkan klik di dalam kotak untuk mengecek. Kita bisa menulis nama hari. Rabu contohnya. Oke, kita lanjut ke membuat kotakan di sebelah nama. Nah, panjangnya diusahakan sama agar terlihat rapi. Nah, sudah jadi.
Oke, kita lanjut ke soal tipe pertama, yaitu soal drag drop. Rumus yang akan kita gunakan adalah drag titik 21 untuk drop titik 21. Nanti drag angkanya bisa diubah menjadi angka berapapun seperti drag 10, tapi kuncinya dengan drop 10, jadi berpasang-pasangan. Perlu kita ketahui bahwa drag adalah bagian gambar yang dipindahkan, sedangkan drop adalah tempat untuk memindahkan seperti kandang. Karena soal drag drop saya berdasarkan bacaan, jadi harus kita cermati bacaannya terlebih dahulu. Dalam bacaan, cincin bermain apa ya? Oh, bermain mobil. Jadi, mobil kita kontakin, kemudian kita masukkan rumus drag titik 21. Karena sebelumnya di kolom cincin sudah ada rumus drop titik 21. Agar rumusnya tidak terbalik, kita tuliskan semuanya dulu ya. Kita buat kotakan, tulis drop titik 2, kemudian kita Ctrl A, Ctrl C. Nah, ini sudah copy, tinggal kita berikan angka 2. Kita lanjut ke Fatan, kita buat kotakan, terus kita klik Ctrl V. Sudah tercopy, kita beri angka 3. Lanjut ke Haikal, beri kotakan, terus kita klik Ctrl V, beri angka 4. Sampai pada kolom Rizky nanti akan mendapatkan drop titik 28. Selanjutnya kita akan melanjutkan mengisi kunci jawaban untuk soal drag drop. Kita lihat Nazwa. Nazwa bermain apa? Oh, bermain lompat tali. Gambar lompat tali kita beri kotak, kemudian kita tulis DRAG titik 2, kita Ctrl A, kemudian Ctrl C dulu untuk mengcopy, lalu bisa kita ketik 2 karena jawabannya drop 2. Oke, kita lanjut ya. Di sini Fatan. Fatan bermain apa? Oh, bermain kelereng. Kita tinggal bikin kotak, kemudian kita Ctrl V 3. Oke, kita lanjut ke Haikal. Haikal bermain apa ya? Oh, sepeda. Gambar sepeda kita kotakin, kemudian kita klik Ctrl V tambah 4. Kemudian kita lanjut ya. Novi bermain apa? Oh, bermain yoyo. Gambar yoyo kita kotakin, kemudian kita klik Ctrl V tambah 5. Lanjut ke Nabila. Nabila bermain apa? Oh, bermain boneka. Gambar boneka kita kotakin, kemudian kita klik di dalam kotak Ctrl V tambah 6. Kemudian kita lanjut ke Farel. Farel bermain apa? Oh, gangsing. Gambar gangsing kita kotakin, kemudian kita klik di dalam kotak Ctrl V tambah 7. Begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi drag itu pasangannya dengan drop harus sama angkanya karena merupakan soal dan kunci jawabannya. Oke, kita lanjut ke tipe soal kedua, yakni tipe soal pilihan ganda. Nomor 1, Haikal bermain titik-titik. Berdasarkan bacaan, Haikal bermain sepeda. Maka kita buat kotakan pada pilihan jawaban A. Karena jawaban Yoyo salah, maka kita masukkan rumus select titik 2 no. Kita lanjut ke pilihan jawaban B, yakni sepeda. Silahkan buat kotakan pada pilihan jawaban B. Kemudian kita ketik select titik 2. Karena itu jawaban betul, kita ketik yes. Untuk pilihan jawaban C, kita kotakin pilihan jawabannya. Kemudian kita Ctrl V. Kemudian kita ketik no. Untuk tipe soal pilihan ganda,
Untuk pilihan jawaban benar, silahkan diketik select titik 2 yes. Sedangkan untuk pilihan jawaban yang salah, silahkan dimasukkan rumus select titik 2 no. Intinya untuk pilihan ganda seperti itu saja Bapak Ibu. Kita lanjut ke tipe soal ketiga. Oke, tipe soal ketiga adalah tipe soal drop down. Jadi saat kita klik jawaban, nanti pilihan jawaban akan muncul di bawahnya. Pertama, kita buat kotakan. Sebelum kita menuliskan rumus, kita cek terlebih dahulu ya dalam bacaan. Rizky bermain apa ya? Oh, Rizky bermain congklak. Maka kita masukkan rumus cus CHOOSE titik 2 engklek, ini sebagai pengecoh, garis miring congklak, ini jawaban yang benar. Kemudian garis miring sepeda, ini juga sebagai pengecoh. Kita lanjut ke nomor 4, yakni Fatan. Fatan bermain apa ya? Kita bisa cek di atas. Fatan bermain kelereng. Oke, kita ketik rumusnya cus titik 2 kelereng garis miring, kemudian kita memberikan pengecoh yakni gasing garis miring yoyo. Oke, jadi rumus soal drop down adalah cus ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke tipe soal keempat, yakni soal matching, menjodohkan atau menyamakan. Seharusnya kita membuat titik kunci itu hanya pada titik kecil ini ya Bapak Ibu, tapi karena kita memenuhi semua kemampuan motorik PDBK yang beraneka ragam dan akan sangat kesulitan sekali jika menyambungkan titik per titik, maka kita memberikan solusi yakni membuat jawaban dari kotakannya juga. Jadi untuk memudahkan peserta didik untuk menarik garis. Lanjut ke gasing, kita buat kotakan, kemudian kita ketik rumusnya join titik 2. Kita bisa Ctrl A, Ctrl C untuk memudahkan kita untuk mengcopy paste. Kemudian kalau sudah kita ketik 2. Nah, di yoyo kita tinggal Ctrl V, kemudian ketik 3. Nah, kita akan menyamakan Bapak Ibu. Join 1 adalah congklak. Kita pilih gambar congklak, kita kotakin, kita Ctrl V, kemudian kita samakan 1. Kemudian gasing kita beri kotakan, kemudian kita Ctrl V, kita masukkan rumus 2. Kemudian untuk yoyo kita buat kotakan, kemudian kita klik Ctrl V, kemudian kita ketik 3. Jadi intinya menyamakan antara kanan dan kiri ya Bapak Ibu angkanya. Sampai juga pada tipe soal kelima, yakni isian singkat. Di sini saya lebih menyarankan soal ini untuk matematika, karena jika Bapak Ibu menggunakan untuk bahasa Indonesia, Bapak Ibu akan kesulitan untuk menuliskan kunci jawaban, karena live worksheet sendiri tidak bisa untuk membaca huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau kita menuliskan kunci jawaban dengan huruf kecil semua, sedangkan murid kita sendiri menuliskan jawabannya pertamanya huruf besar, maka dianggap salah oleh live worksheet. Sedangkan kalau matematika akan lebih mudah karena hanya menuliskan angka. Oke, kita buat kotakan, kemudian kita masukkan saja angkanya, jawaban yang benar, seperti itu. Jadi tidak ada rumus khusus dalam soal tipe isian singkat seperti ini. Kalau sudah, kita scroll ke atas, kemudian kita akan mengecek apakah soal yang kita buat ini sudah benar. Kita klik preview. Kalau muncul warning seperti ini Bapak Ibu, berarti soal yang dibuat oleh Bapak Ibu ada yang salah. Kita klik OK, kemudian kita cari. Soal biru itu sudah betul, sedangkan merah itu masih salah. Wah, ini masih ada yang salah. Ternyata saya belum memasukkan kunci jawaban untuk soal drop down. Mari kita masukkan kunci jawabannya.
C. Jawaban untuk nomor 3 adalah congklak. Maka sebelum congklak kita berikan tanda bintang. Kalau sudah dimasukkan akan menjadi biru ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat kuncinya adalah kelereng. Kita berikan tanda bintang. Kemudian semuanya sudah menjadi biru sekarang. Jadi soal yang dibuat oleh Bapak Ibu sudah betul. Kalau sudah kita klik save untuk menyimpan soal ini. Di sini ada dua pilihan ya. Untuk sebelah kiri ini agar kita bisa meng-share dengan guru lain dan berbagi. Sedangkan sebelah kanan ini hanya akan kita simpan sendiri. Akan lebih baik jika kita saling sumbangsih dengan guru lain dan saling berbagi. Maka kita klik yes, kemudian kita masukkan saja judulnya. Karena memang tematik, saya berikan judul kegiatan bermain. Kemudian kita lanjut ke bahasa. Bahasa bisa kita tulis saja Indonesia. Kemudian school atau subjek, ini saya ketik tematik. Kemudian untuk grade atau level, ini kelas, saya ketik 3 SDLB Tunarungu. Kelasnya menyesuaikan ya Bapak Ibu, tapi saya sarankan formatnya seperti itu, seperti 6 SDLB Tunagrahita, untuk memudahkan Bapak Ibu kita semua untuk saling mencari worksheet teman-teman kita. Kemudian main konten, ini adalah pembelajaran ini berisi tentang apa saja, saya isi kosakata bermain dan perkalian. Other content saya samakan saja. Untuk act from ini adalah bisa digunakan dari umur berapa sampai berapa, saya tulis 7 sampai 10. Kemudian deskripsi biasanya saya tulis tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah peserta didik mengerjakan worksheet ini. Saya tulis di sini peserta didik mampu mengidentifikasi nama permainan berdasarkan teks bacaan. Oke, selanjutnya tetap yes, kemudian save. Sudah tersimpan ya Bapak Ibu. Ini linknya. Kemudian kita akan membuka worksheet yang telah kita buat tadi. Kita open worksheet. Nah, ini adalah worksheet yang sudah kita buat tadi. Mari kita coba untuk mengerjakan worksheet yang telah kita buat bersama ya Bapak Ibu. Oke, kita scroll ke atas. Kita isi dahulu. Hari tanggal bisa diketik hari ini Bapak Ibu, Rabu 7 Oktober 2020. Kemudian nama bisa diketik namanya Uwi. Oke, kita lanjut ke soal pertama. Kita baca dahulu bacaannya, kemudian kita lanjut ya. Soal pertama ini soal drag drop. Cincin tadi bermain apa? Kita lihat, oh bermain mobil. Kita geser saja mobil ke kolom yang sudah ditentukan di bawahnya cincin. Kemudian Nazwa bermain apa? Lompat tali. Oke, kita tarik seperti itu. Kemudian Fatan bermain apa? Kelereng. Kita ambil, kita geser ke kolomnya Fatan. Lanjut, Haikal bermain apa? Oh, bermain sepeda. Kita ambil gambar sepeda ke kolomnya Haikal. Begitu seterusnya sampai habis ya Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut ke soal pilihan ganda nomor 1. Haikal bermain sepeda. Jawabannya kita langsung klik saja. Nabila bermain apa? Oh, tadi boneka. Kita langsung klik saja. Oke. Nomor 3 adalah ini tipe soal drop down. Rizky bermain apa? Kita pilih saja congklak. Kemudian Fatan bermain apa? Kita pilih saja kelereng. Oke. Nah, yang ini soal matching. Usahakan sampai kursor berubah menjadi pensil ya Bapak Ibu. Congklak, mana gambar congklak, kita garis, kemudian gasing, kita samakan pada gambar gasing, dan yoyo kita tarik ke gambar yoyo. Sudah. Setelah itu kita lanjut ke soal isian.
Di sini contoh soal isian tentang matematika perkalian ya. Bonekanya ada berapa? 2 ditambah 2 ditambah 2. Kemudian sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Gasing ada 3 ditambah 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Lanjut, ini kelereng ada 6 tambah 6 tambah 6. Hasilnya adalah 3 kali 6 sama dengan 18. Oke, kalau sudah, kita cek semuanya dulu sebelum kita klik finish. Akan muncul dua pilihan seperti ini ya. Untuk cek my answer yang sebelah kiri hanya berfungsi untuk mengecek nilai. Kita tidak bisa memiliki hasilnya di database live worksheet atau email. Jadi peserta didik harus meng-screenshot hasil dan secara manual harus mengirimkan di GCR atau WAG. Fitur yang sebelah kanan, email my answer to my teacher, ini lebih saya sarankan karena hasil pekerjaan peserta didik akan tersimpan otomatis di database live worksheet kita. Ada isian nama, kelas, kemudian ada isian juga untuk mata pelajaran apa, dan di sini kita harus mengisi alamat email guru kita. Klik send, lalu akan muncul good luck seperti ini. Kita klik OK untuk melihat nilai. Ke atas, mari kita lihat kita mendapat nilai berapa. Wah, 10 dari 10. Hasil yang sudah kita kerjakan. Sebagai guru, kita tidak usah mengoreksi lagi karena hasil dari pekerjaan peserta didik kita akan masuk. Ini sudah ada lonceng kuning, berarti ada notifikasi baru pemberitahuan bahwa peserta didik sudah mengerjakan. Kita klik saja di notifikasi dan tara, ini adalah hasil dari peserta didik yang sudah mengerjakan. Nilainya 10 atas nama Dwi Anik. Oke, di bawahnya bisa kita scroll. Ini adalah hasil dari live worksheet yang sudah dikerjakan oleh peserta didik sebelumnya. Jadi database kita akan rapi karena semua hasil tersimpan. Jika tadi hanya cek my answer, kita tidak akan memiliki hasil seperti ini ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu saja tutorial live worksheet dari saya. Kita sudah belajar 5 tipe soal. Silahkan Bapak Ibu explore sendiri live worksheet karena masih banyak tipe soal yang belum kita pelajari dan masih banyak fitur yang menarik di live worksheet. Oke, nanti bisa diklik make interactive worksheet, kemudian tutorial. Di situ juga ada video tutorial. Karena saya sendiri juga otodidak, jadi pasti Bapak Ibu guru juga bisa karena kita sudah belajar sama-sama dari awal. Oke, begitu saja Bapak Ibu. Selamat berkarya. Ditunggu hasil dari Bapak Ibu semua.